Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrarul Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi. وفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu atau majelis tafaqquh fid din, kita semuanya yang mudah-mudahan berada di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga selalu meridhai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Qur'an kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Kita membahas surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Pada pertemuan yang lalu dan baru kita bahas ayat pertama. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan membahas ayat-ayat berikutnya. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, tentunya ini masuk dalam kategori surat-surat pendek. Ya. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannasi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, minal jinnati wan nasi. Jadi ayat ini semuanya ditutup dengan huruf sin ya Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya ini bagian dari ya keindahan redaksi Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an itu ya tanpa mengurangi kedalaman dan ketepatan kandungan maknanya, ya secara redaksinya juga indah ya Al-Qur'an ya. Qul a'udzu birabbin nasi, katakan ya Muhammad, aku berlindung dari Rabbun nasi, Tuhan manusia. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita baca ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, Malikin nas. Malikin nas, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu sekalian, bukan saja dia sebagai Rabbun nasi. Rabbun nasi, kita tahu yang dimaksud dengan Rabbun nasi adalah dia Allah yang menciptakan manusia, dia Allah Subhanahu wa taala yang mendidik manusia, dia Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segenap urusan manusia. Itu makna dari Rabbun nasi. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia sebagai Rabbun nasi, kita baca di ayat 2 dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala juga sebagai Malikin nas. Malikin nas dalam artian Bapak Ibu sekalian, Malik jami'il khalqi. Dia Allah Subhanahu wa taala, ya pemilik, dia Allah Subhanahu wa taala penguasa semua makhluk. Ya semua makhluk. Ya. Sebutlah semua manusia dalam hal ini. Baik itu mereka yang jadi penguasa maupun yang menjadi rakyat jelata. Allah Subhanahu wa taala pemilik dan penguasa mereka semuanya. Tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dia itu adalah Malikin nas, dalam artian dia pemilik dan penguasa manusia, tentunya ini bersifat apa ya? Ya, bersifat syamilan kamilan, itu kalau dalam bahasa Arabnya. Artinya
kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia ini bersifat absolut, ya, bersifat sempurna, mencakup segala sesuatu, ya, itu ya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala pemilik kita dalam artian yang sesungguhnya, makanya ya, ya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Ya, sebutlah dalam hal ini karena dia yang menciptakannya, karena dia pemiliknya. Kapan Allah Subhanahu wa taala mau mengambil kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya, kita orang tua itu hanya sebatas ya orang tua, ya, ya, pemilik sejatinya itu ya bukan kita, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau ada orang meninggal, inna lillahi, sesungguhnya kita ini yang milik Allah, bukan milik bapaknya, bukan milik ibunya, ya kan, ya, kita ini semuanya milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, maka bentuk kepemilikan Allah secara total terhadap semua manusia, bentuk penguasaan Allah Subhanahu wa taala secara total terhadap manusia, ya, yu'izzu wa yudhillu, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Siapa dari manusia yang mau Allah muliakan, siapa dari manusia yang mau Allah hinakan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya. Siapa yang mau Allah kasih amanah, dalam hal ini kekuasaan, siapa yang mau Allah Subhanahu wa taala ambil kekuasaan darinya, itu kalau kita baca ayat lain, ya, bentuk kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, penguasaan Allah Subhanahu wa taala secara total, yughni wa yufqir. Allah Subhanahu wa taala dia yang mencukupkan manusia, dia Allah Subhanahu wa taala yang membatasi manusia. Siapa yang mau Allah Subhanahu wa taala kasih banyak rezekinya, mudah bagi Allah untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk membatasi, bahkan mengambil rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nah, itu makna dari Malikin Nas, ya Bapak Ibu sekalian, ya, Ilahin Nasi. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan bahwasanya karena dia yang menciptakan, dia yang mengajarkan manusia, dia yang mengurusi segenap urusan manusia, dia yang berkuasa terhadap semua manusia, maka Allah katakan di ayat berikutnya Ilahin Nas, maka sesungguhnya dia adalah sembahan satu-satunya bagi manusia. Ya, Ilahin Nasi, la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berkuasa secara total atas manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan manusia kecuali Allah yang menciptakan manusia. Tidak ada yang memberikan rizki kepada manusia kecuali dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada manusia. Makanya setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya dia adalah Ilahin Nasi. Ya, Ilahin Nas, Bapak Ibu sekalian, Ilahin Nas dalam artian ma'buduhum alladzi la rabba lahum siwahu. Ya Allah, sembahan bagi manusia, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca surat An-Nas, Bapak Ibu sekalian, ayat pertama, ayat kedua, kemudian ayat ketiga, ini kan runtun. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya saya ini adalah sembahan satu-satunya bagi manusia, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu, Allah katakan sebelumnya, saya yang menciptakan manusia, saya yang mengurusi segenap urusan manusia, saya
yang mengajarkan manusia, dan saya yang berkuasa terhadap manusia, ya, saya pemilik manusia, maka sembahlah aku karena aku ini adalah Tuhan satu-satunya bagi manusia. Itu Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat 1, ayat 2, ayat 3 dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa kita ini ya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian menyembah selainku. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan dengan apapun, dengan siapapun. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas. Ya, kita berlindung kepada Allah Tuhan manusia, pemilik manusia, penguasa manusia, sembahan manusia dari apa? Disebutkan pada ayat berikutnya, min syarril waswasil khannasi. Ya, dari kejahatan, ya, al-waswas. Bapak Ibu sekalian, al-waswas itu asyaitan al-muwaswisu, ya, setan yang kerjaannya yang menggoda manusia. Ya, setan itu dikatakan al-waswas. Was-was bukan dalam artian bahasa Indonesia yang waspada itu. Kan ada bahasa Indonesia was-was. Nah, tapi bukan itu maknanya. Was-was di sini bukan waspada, bukan. Ya, was-was itu artinya al-muwaswisu. Dia yang menggoda. Terambil dari kata waswasa yuwaswisu. Ya, al-waswas dalam artian al-muwaswisu. Ya, kerjaannya setan itu yang menggoda. Ya. Al-khannas dari kejahatan, syaitan yang menggoda. Al-khannas ya, al-khannas itu yang bersembunyi, Bapak Ibu sekalian. Alladzi yakhtafi, itu bahasa Arabnya. Al-khannas itu artinya apa? Alladzi adatuhu yakhtafi wa yatawara. Ya, itu makna dari, ya, al-khannas, ya, yang bersembunyi. Ya, bersembunyi dalam artian apa? Yakhtafi, syaitan itu bersembunyi idza zakaral 'abdu rabbahu, apabila seorang hamba ini dia mengingat dan berzikir kepada Tuhannya, maka syaitan itu, ya, bersembunyi. Yang ditakuti dari syaitan itu ketika manusia dia mengingat Tuhannya, ketika dia berzikir kepada Tuhannya, itu yang ditakuti oleh syaitan. Maka banyak-banyaklah kita ini berzikir. Ma tayassar, apa yang mudah bagi kita. Ya, banyak-banyaklah kita ini, ya, mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan itu syaitan ini akan bersembunyi dan menjauh dari kita. Bukan dengan senjata, nggak takut syaitan itu dengan senjata. Bapak Ibu sekalian, gimana kita mau bunuh syaitan? Ya, orang nggak kelihatan. Bapak Ibu sekalian, ya, syaitan nggak takut dengan itu semuanya. Ya, satu-satunya yang ditakuti oleh setan dari kita anak cucu Adam itu adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat Allah, ketika kita beribadah. Maka banyak-banyaklah kita ini berzikir, beribadah. Dengan begitu syaitan ini akan menjauh dari kita. Maka di sini disebutkan syaitan itu dia, ya, yang menggoda dan yang bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Idza zakaral 'abdu rabbahu fa idza ghafala 'an dzikrillahi 'ada fawaswasa lahu. Ketika seorang hamba manusia ini dia, ya, jauh dari Allah, ghafala 'an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, ada, maka syaitan ini dia akan kembali ke kita, datang menemani kita, mendekati kita. Maka ketika syaitan itu dekat dengan kita, fawaswasa lahu, maka dia selalu akan menggoda kita.
Ya tentunya yang digoda oleh setan dari kita ini adalah untuk melakukan ya pembangkangan, untuk melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini min syarril waswasil khannas. Ya, ya memang satu-satunya kita yang bisa berlindung kepadanya, zat yang bisa menemengi kita, menjaga kita dari godaan syaitan yang tidak tampak ini, yang luar biasa godaannya ini Bapak Ibu sekalian, itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka perbanyak dalam keseharian kita, ya di antaranya yang membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai akhir. Kita pahami bahwasanya ketika kita membaca surat An-Nas itu kita sedang berlindung dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan ini. Ya Bapak Ibu sekalian, ya banyak-banyak saja ya baca surat An-Nas dalam keseharian kita. Ya, atau sering juga kita sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran ini banyak-banyak berta'awud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu kan ta'awud itu kan, dan itu perintah Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah, itu mintalah perlindungan kepada Allah. Ya, redaksi yang gampang dari redaksi kita ini berlindung kepada Allah, ta'awud itu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu maknanya kan, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka ya Al-Quran pun mengajarkan kita agar supaya kita ini terjaga dari godaan syaitan. Fadhkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak berzikir. Dah itu. Dan itu kan ajaran Al-Quran. Fadhkurullah, maka berzikirlah, mengingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ya, asal ya jangan di tempat yang kotor kita mengingat Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya bisa di masjid, bisa di rumah, ya, jangan di tempat yang kotor, ya. Ya, bisa dalam kendaraan. Yang berzikir itu ya mata yassar, apa yang mudah. Banyak pilihan, banyak opsi kita untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak pilihan Bapak Ibu sekalian. Ya, baca Quran, zikir, ya, melafadzkan kalimat thayyibah, ya, artinya kalimat thayyibah itu ya kalimat-kalimat yang baik, yang itu maknanya itu adalah bisa dikategorikan sebagai bagian dari zikrullah, itu juga bagian dari mengingat Allah. Mau takbir, mau tahmid, mau tasbih, mau isti'adzah, ya kan, semuanya ini bagian dari zikrullah. Sholawat juga bagian dari zikrullah. Karena apa? Sholawat juga itu bagian yang diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian, ya, salawat dan salamlah kalian kepada Nabi kalian. Itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mana yang mudah saja. Senangnya solawat, ya banyak solawat. Senangnya istighfar, banyak istighfar. Ya, Bapak Ibu sekalian, senangnya baca Quran, ya sering baca Quran. Itu semuanya itu adalah bagian dari zikrullah. Itu yang bisa menemengi kita, itu yang bisa menjauhkan kita dari godaan setan, karena setan itu dia akan ngumpet, bersembunyi dari kita, menjauh, menjaga jarak dari kita ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan min syarril waswasil khannas. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, memang kerjaan setan itu ya, dia yang yuwaswisu. Ya, yuwaswisu artinya apa? Ya, Bapak Ibu sekalian, yulqi li syiddati khabthihi fi qulubil bashar sunufal waswasawis wal awham. Ya.
Dia yang menghembuskan ya apa ya, ya semacam bisikan-bisikan. Tapi bisikan setan kan nggak ada yang baik Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak ada kebaikan yang dia inginkan, nggak ada kebaikan yang setan inginkan dari anak cucu Adam. Mesti dia membisikkan bisikan-bisikan yang apa, mungkin keraguan dalam diri kita berkaitan dengan kebenaran. Ya macam-macam lah yang dibisikkan oleh setan. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwasannya setan itu ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Ini yang kita baca minal jinnati wan nas. Dan jangan salah, setan dari kalangan manusia itu jauh lebih susah menghadapinya dibandingkan dengan setan dari kalangan jin. Kalau setan dari kalangan jin kan tadi ya, dengan kita berzikir kepada Allah, baca Quran, beribadah, dia tidak akan mendekat. Dia akan menjaga jarak dari kita. Tapi kalau setan dari manusia, ya walau nggak bisa menjauh kan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita baca Quran, ya setan dari manusia itu kalau ya bisa saja duduk di samping kita dan dia nggak menjauh, ya kan. Ya makanya Bapak Ibu sekalian, ya ya tidak menutup kemungkinan godaan itu datangnya, godaan maksudnya untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan dosa, itu datangnya dari sesama manusia. Maka disinilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang dimaksud dengan minal jinnati wan nas. Ya, makanya kan banyak hadis Rasul kalau kita baca, ya cari teman yang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kalau teman kita ini tidak baik, kerap memprovokasi kita untuk melakukan kemaksiatan, ya itu bagian dari tadi minal jinnati wan nas tadi, dari kalangan manusia tadi. Ya, cari teman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sebaliknya. Ya. Ya kalau ada yang tidak baik itu bukan berarti kemudian kita musuhi ya Bapak Ibu sekalian. Ada teman yang tidak baik bukan berarti kemudian ya kita musuhi kan Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin ya syukur-syukur kita bisa mengajak dia kepada jalan yang benar. Tapi paling tidak kalau belum bisa ya menjaga jarak. Nah, itu tetapi bukan berarti memusuhi. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita baca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nas dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lanjut kalau kita baca firman Allah dalam surat Al-Falaq, memang ada keterkaitan antara surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini. Makanya dua-duanya ini dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Ya, karena memang diawali dengan ta'awudz, perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu paket ini. Makanya Nabi Muhammad SAW juga sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ketika mau tidur itu sebagaimana beliau membaca surat An-Nas, beliau juga membaca surat Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, ya katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dari Rabbul Falaq. Rabbul Falaq, Al-Falaq itu artinya as-subuh Bapak Ibu sekalian, waktu subuh, waktu fajar. Itu Al-Falaq. Jadi ketika di sini qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya Muhammad, aku berlindung ya dengan Rabbul Falaq, ya pemilik, penguasa, Tuhan ya waktu subuh. Ini yang dimaksud dengan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad,
altaji'u bi rabbis subhi alladhi yanfaliqu anhu al-lail. Kita tahu waktu subuh itu waktu yang itu sebagai penanda bahwasannya waktu malam itu berakhir. Bapak Ibu sekalian, orang kalau dia berada di waktu malam itu masih diselimuti rasa khawatir, rasa takut. Ketika subuh datang itu ada harapan dalam dirinya. Alhamdulillah, subuh sudah datang. Subuh sudah tiba. Ini penanda bahwasannya waktu malam ini sudah berlalu. Rasa takut itu dengan datangnya waktu subuh itu itu menjadi penanda itu akan hilang dari dirinya. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW di ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Tuhan, pemilik penguasa waktu subuh. Sebenarnya pesannya itu adalah disitulah ada harapan. Kita berharap keselamatan dari waktu malam yang sering sekali kita berada di waktu malam itu. Kita ini diselimuti rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was. Dengan datangnya waktu subuh diharapkan itu berlalu itu rasa takut, rasa was-was itu. Makanya kenapa di sini Nabi Muhammad diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Dia pemilik waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Fakama annal insan yakunu muntadiran li tulu'is sabah, maka sebagaimana manusia ketika dia berada di malam hari berharap datang tiba itu waktu subuh, fakadzalikal khaif yataraqqab maji'an najah. Maka demikian pula orang yang diliputi rasa takut, dia berharap keselamatan. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik penguasa waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Pesannya itu untuk menanamkan semacam harapan, optimisme dalam dirinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan keselamatan kepada manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan keamanan kepada manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kenyamanan kepada manusia. Sebagaimana datangnya waktu subuh itu sebagai penanda datangnya keamanan, kenyamanan bagi manusia yang diliputi rasa takut ketika dia masih berada di waktu malam. Itu Bapak Ibu sekalian. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus di ayat berikutnya Allah berfirman, min syarri ma khalaq. Ayat ini sebenarnya, ayat 2 ini sudah syamilun kamilun, sudah mencakup semua kejahatan yang ditimbulkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kejahatan makhluknya, semua apa yang Allah ciptakan dan semua yang ada di alam semesta ini kan ciptaan Allah. Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berlindung kepada Allah Al-Khaliq, zat yang menciptakan semua makhluk ini dari kejahatan makhluknya. Jadi kita diajarkan untuk berlindung langsung pada Allah yang menciptakan, bukan kepada sesama makhluk. Tetapi langsung kita berlindung kepada Al-Khaliq, zat yang menciptakan semua makhluk ini. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, kejahatan, kemudaratan mengenai kita itu dari mana kan kita tidak tahu. Bisa jadi dari sesama manusia, dan manusia ciptaan Allah. Bisa jadi dari binatang itu juga ciptaan Allah. Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Makanya lafaz min syarri ma khalaq, sejatinya kita berlindung kepada Allah dari semua yang ada di alam semesta ini, karena semuanya ini adalah ciptaan Allah. Jadi memang redaksi yang paling pas
untuk kita melindungi diri itu ya yang sebagaimana sudah Al-Quran ajarkan kepada kita ini. Bapak Ibu sekalian, ya pakai redaksinya ini, redaksi ini aja. Udah banyak-banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Min syarri ma khalaq, artinya apa? Min syarri jami'il makhluqat, dari kejahatan semua makhluk, dan semuanya ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya, baik itu ya tadi dari kalangan manusia, minal insi, atau dari jin, termasuk setan. Ya kan, min syarri ma khalaq ini juga termasuk setan. Atau dari apalah, ya kita misalnya petani, ya dari kejahatan, keburukan, ya hama, wereng, apa itu masuk juga di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Itu yang dimaksud dengan min syarri ma, bukankah ya hama, ya semuanya ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, include di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kerap kali melahirkan kejahatan ya terhadap kita manusia. Ini kita baca di ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wabil khusus ayat 3, ayat 4, ayat 5, dari kejahatan malam, wa min syarri ghasiqin idza waqab, karena kejahatan itu malam kan ciptaan Allah. Walladzi ja'ala lakumul lail, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian malam. Malam hari itu kan ciptaan Allah juga, bagian dari ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu berapa banyak kegelapan itu, berapa banyak kejahatan, keburukan itu datangnya di waktu malam, ketika manusia dalam kondisi lengah, ketika manusia sedang beristirahat. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah. Ya, wabil khusus min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan ghasiq. Ghasiq itu apa? Al-lailu idza ishtadda dhalamuhu, malam ketika sudah sangat gelap sekali. Itu namanya ghasiqin. Jadi bukan di awal malam, juga bukan di akhir malam, tetapi ketika dalam malam, dalam gelap gulitanya malam, yang kerap kali kejahatan itu timbul, keburukan itu timbul. Ya kan, kemudaratan itu lahir, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Idza waqab, ya maksudnya itu apa? Apabila sudah dakhala bi zalami, malam gelap gulita itu sudah masuk, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Khaliq, zat yang menciptakan malam ini. Atau kita baca di ayat 4, ini yang kerap kali melahirkan, menimbulkan kemudaratan kepada kita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dari kejahatan tukang sihir. Ya, memang terjadi semenjak zaman Nabi, bahkan bukan zaman Nabi kita, Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Musa itu tukang sihir juga ada cerita itu dalam Al-Quran. Ya Bapak Ibu sekalian, bahkan jauh sebelum zamannya Nabi Musa, para nabi yang diutus, ya nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Musa, ya istilah sihir dan sihir itu identik dengan kejahatan. Itu juga sudah dikenal. Maka kenapa para nabi itu kemudian oleh umatnya yang tidak mau beriman itu dituduh sebagai para tukang sihir. Nah, sihir. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dari kejahatan ya. An-naffasat, ya. An-naffasat yang dimaksud adalah tukang sihir. Ya, an-nafasat itu ya apa? Ya, tukang-tukang sihir. Memang di sini an-nafasat itu jenis kelaminnya perempuan, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin zaman itu pelakunya itu banyak dari kalangan perempuan tukang sihir. Walaupun ya tidak harus perempuan juga. Sebenarnya ayat 4 ini pokoknya dari kejahatan tukang sihir. Ya, bahasanya an-nafasat, ya tukang-tukang sihir perempuan, mereka yang nafasat itu kayak apa, menyebul-nyebul kayak gitu ya.
bulu-bulu apa buhul-buhul itu memang prakteknya ya tali diikat-ikat kan, kemudian di apa empos itu apa bahasa Indonesia di empos itu? Apa bahasa Indonesia di empos itu? Ya tiup, ditiup-tiup, empos itu tiup, ya kan itu kan. Mungkin prakteknya seperti itu. Walaupun sekarang ini ya macam-macam prakteknya Bapak Ibu sekalian. Gimana? Oh, pape gitu. Ya, ya punya gitulah Bapak Ibu sekalian, ya kan itu kan. Tapi yang jelas metode sihir, cara orang mensihir itu kan bahkan dengan HP juga katanya sekarang bisa. Ya. Lihat foto ya bisa Bapak Ibu sekalian. Makanya kita orang yang beriman ya Bapak Ibu sekalian, kita orang yang beriman. Ya, zaman sudah canggih. Orang mau menyakitin kita juga ya tambah canggih caranya, medianya Bapak Ibu sekalian. Sudahlah. Kita ini beriman kepada Allah, banyak-banyaklah tawakal kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tidak akan ada kemudaratan menimpa diri kita tanpa seizin Allah, tanpa sepengetahuan Allah. Sudah, itu aja Bapak Ibu sekalian. Ya, bertawakal kepada Allah, sering-sering berzikir kepada Allah, berdoa. Saya sering mengamalkan doanya yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada para pengikutnya agar supaya tidak menjadi objek ya atau fitnahnya Fir'aun dan para bala tentaranya. Apa bunyinya? Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Itu ayat Al-Qur'an. Ya. Rabbana maknanya itu ya. Itu doa yang dipanjatkan. Kita tahu Bani Israel gimana dia mau, kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan mereka, itu nggak bisa selamat mereka dari Fir'aun itu. Rabbana la taj'alna ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami fitnatan. Fitnatan itu ya objek fitnah. Ya, lil qaumidz zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Jangan engkau jadikan kami ini sasaran kezaliman dari orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, orang yang hendak menyakiti kita, yang menyihir kita, yang menimbulkan mudarat kepada kita, ini kan orang zalim semuanya. Makanya di sini Al-Quran diantaranya itu mengajarkan Rabbana, satu doa, ya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalim. Ya Allah, jangan jadikan kami ini sebagai sasaran orang-orang yang zalim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz wa najjina, selamatkan kami bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, minal qaumil kafirin, dari orang-orang yang tidak beriman. Itu doanya Bani Israel itu. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Sudah, kita ini jadi orang baik di dunia ini Bapak Ibu sekalian, terlepas dari orang mau menjahati kita apa, sudah tawakal saja kepada Allah. Ya kan? Nah, itu yang diajarkan. Nggak usah kita balas-balas. Oh, dia pakai kirim kita sihir santet, oh kita cari dukun yang lebih hebat, kita kirim dia lagi, sama nggak usah Bapak Ibu sekalian. Ya kan, itu kan mana yang lebih canggih nih, yang kirim lagi kan. Nah, udah nggak usah. Banyak-banyak berdoa saja kepada Allah. Ya kan? Nggak mungkin mengenai kita kalau memang Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Udah itu aja. Sehebat apapun. Ya bukan berarti kita sombong. Ya terus kemana lagi kita minta perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini semua. Dan memang itu yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada kita. Ya Bapak Ibu sekalian, kita ini nggak tahu ya dari arah mana keburukan itu datang kepada kita. Ya, bisa dari waktu malam dengan segala kejahatan yang ada di waktu malam. Bisa juga dari ya lewat ya para tukang sihir, wa min syarrin naffasati fil uqad, atau sebagaimana yang Allah firmankan di ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu
Nggak tahu ya, kalau ada orang di sekitaran kita, orang dekat kita, ternyata dia hasad dengan kita, kemudian menginginkan kenikmatan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu, dia menginginkan supaya rezeki nikmat itu lepas dari kita. Karena itu yang diinginkan oleh orang yang hasid. Hasid itu apa? Hasad. Jadi hasid itu, orang hasad itu apa? Alladzi yatamanna zawalan ni'mah an ghairihi. Itu orang yang hasad. Orang yang dia menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu hilang dari orang itu. Itu namanya orang hasad. Wala yarda bima qasamahu Allahu ta'ala lahu. Orang yang hasad itu dia tidak ridho, tidak senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tersebut. Padahal dia tidak berkontribusi apapun. Ya, membantu orang itu sehingga mendapatkan rezeki juga enggak. Kan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah kan melapangkan rezeki siapa yang dia kehendaki, membatasi rezeki siapa yang dia kehendaki. Ya, maka janganlah kita menjadi bagian dari orang yang dengki. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kata Rasul dalam sebuah hadis, kedengkian yang ada dalam diri kita itulah yang akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sudahlah, ya, bukan kita juga yang ngasih rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, kenapa kita menginginkan rezeki itu hilang dari orang itu? Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan tapi kita kan nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan seorang pendengki ketika dia mendengki. Nah, itu ya. Jadi paling tidak kita baca surat An-Nas, surat Al-Falaq, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak pernah putus berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita baca ayat 1, ayat 2 dalam surat An-Nas. Ya, ini kalau kita ngaji tafsir ini ya Bapak Ibu sekalian, bisa cepat, bisa lambat, tergantung. Ya kan itu kan. Saya termasuk semi cepat ini saya menjelasin hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi mudah-mudahan pesannya itu ya bisa kita tangkap, bisa kita paham. Ya Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan kalau mungkin ada yang mau ditanya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya kan, untuk kita manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan opsi pilihan dua jalan. Satu jalan yang baik, satu jalan yang buruk. Maka manusia dihadapkan untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu sisi memang ya artinya menciptakan setan ya. Kemudian setan ini kan kita tahu ceritanya itu. Ya, dia membangkang, kemudian ya artinya ya kedengkian itu juga terhadap manusia Adam yang kemudian menjadikan setan ini artinya tidak tunduk, tidak patuh dengan Tuhan, ya. Kemudian ya dia dilaknat. Dan ceritanya kan begitu kan. Oke, saya dilaknat tetapi saya akan terus menggoda anak cucu Adam ini sampai kiamat nanti. Berikan saya waktu artinya umur yang panjang, ya. Jadi selama ada kehidupan ini ya selamanya itu akan ada syaitan, dan syaitan itu selamanya dia akan menggoda manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang bersamaan juga mempersenjatai manusia dengan sejumlah senjata yang bisa menjaga dirinya dari godaan syaitan. Dalam waktu yang bersamaan. Ya. Allah ya utus orang nabi untuk mengasih tahu kita jalan yang benar itu yang mana. Ya, Allah turunkan kitab suci sebagai petunjuk
Ini petunjuk jalan yang benar ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci dan sebagaimana yang disampaikan, dijelaskan oleh Nabi. Dan kemudian diwarisi oleh para ulama sampai sekarang untuk menjelaskan tuntunan petunjuk Allah itu yang ada dalam kitab suci. Ya kan, Bapak Ibu sekalian? Sudah lebih dari cukup Allah Subhanahu wa taala mempersenjatai kita manusia. Ya bukan mempersenjatai kita dengan apa? Ya dengan firman-firman-Nya ini. Ya kan? Di antaranya tadi ini jalan yang benar tuh ini. Maka jangan ikuti jalan selain ini, karena jalan selain ini jalannya setan. Ya kan? Oke. Setan itu kerjaannya, dia akan selalu menggoda kalian manusia. Lengah sebentar saja, sedikit saja, sebentar saja kamu lengah, maka setan akan mendekat masuk. Maka saya persenjatai kalian manusia agar supaya kalian bisa terjaga dari setan. Ini senjatanya. Banyak-banyak berzikir kepada aku, banyak-banyak mendekatkan diri kepada aku. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya memang setan itu ada ya atas izin Allah. Tetapi bentuk bagian dari rahmat Allah terhadap kita manusia agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam godaan setan itu, dalam waktu yang bersamaan Allah juga menurunkan tuntunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semacam tips-tipsnya kepada kita supaya kita terjaga dari godaan setan. Pada posisi itulah manusia dihadapkan dengan pilihan. Apakah dia mau mendengar firman Allah itu atau dia abai dengan firman Allah. Disitulah manusia dihadapkan dengan pilihan. Kalau dia manusia yang baik, maka dia akan selalu memperhatikan firman Allah itu. Tapi kalau manusia itu ya tidak baik, maka dia akan mengabaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah itu, ya. Disinilah manusia kalau dikatakan apakah kita diuji? Ya memang itu adalah bagian dari bentuk ujian juga. Kita diuji. Mau jalan mana yang mau kita ambil? Mau jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah ini, atau jalan bengkok yang itu jalannya setan itu yang terkutuk. Hidup ini seperti itu kan Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan berarti Allah membiarkan setan menggoda kita manusia. Ya, ini kan Allah mempersulit kita kan gitu kan. Allah ini gimana? Kenapa dia nggak ciptakan malaikat saja? Kenapa juga dia dalam waktu yang bersamaan dia menciptakan ini setan? Ya kan? Ya itulah menariknya kita sebagai ciptaan Tuhan ini. Dan itu yang membedakan kita dengan malaikat. Dan yang membedakan kita dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain seperti, mohon maaf, binatang itu nggak ada urusannya dengan setan, dengan malaikat, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, kita ini yang ada urusannya ini dengan setan ini, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, itu ya. Saya pikir itu ya. Ada lagi pertanyaan? Gini Bapak Ibu sekalian, ada ayat dalam Al-Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini yang sering sekali salah dipahami. Sering sekali inna min azwajikum, sesungguhnya dari istri-istri kalian. Ibu-ibu tenang, saya membela ibu-ibu. Ya kan? Ya. Sering sekali dipahami inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, musuh kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Sebenarnya bukan istri-istri kalian, azwaj itu pasangan-pasangan kalian. Bukan istri, sering sekali istri-istri kalian, maka hati-hati sama istri, karena istri ini sering sekali menggoda suami, ya kan, untuk melakukan ini, melakukan itu yang tidak diridhoi oleh agama, itu kan. Enggak, bukan sebenarnya. Bisa jadi godaan itu dari pasangan kita. Pasangan kita kalau ibu-ibu bisa jadi godaannya dari bapak-bapak. Bapak-bapak bisa jadi godaannya itu dari ibu-ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan inna min azwajikum, sesungguhnya dari pasangan-pasangan kalian. Bukan dari istri-istri kalian. Karena sering sekali ada orang, ini awas istri, merujuk kepada ayat ini. Bukan. Azwaj itu pasangan kalian. Jadi bisa jadi kalau ibu-ibu godaannya dari suami, suami godaannya dari istri. Jadi yang dimaksud dengan pasangan.
Inna min azwajikum wa auladikum, anak-anak kita. Berapa banyak kan kita bisa lihat di pemberitaan sampai sekarang kan orang tua memaksa melakukan ini, melakukan itu karena dorongan suaminya, karena dorongan istrinya, karena dorongan anak-anaknya. Maka harus hati-hati. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begini kasus Adam, saya juga termasuk orang yang tidak setuju kalau Nabi Adam itu dulu ya dia disebabkan karena Hawa. Dia melakukan pelanggaran. Kan wala taqraba hadhihi, jangan kamu berdua ini mendekati ini pohon. Tapi ternyata dua-duanya ini ternyata bukan hanya mendekati, bahkan memakan buah dari pohon yang terlarang ini. Saya tidak setuju kalau ada, ini kan yang sering kita dengar, ini gara-gara Hawa, gara-gara digoda oleh Hawa. Enggak. Kalau kita baca redaksi Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, setan itu bukan hanya menggoda Hawa, memprovokasi Hawa untuk dia menggoda suaminya, enggak. Yang digoda itu dua-duanya, baik itu Hawa maupun Adam. Maka jangan ini gara-gara ibu-ibu, gara-gara perempuan kita ini, enggak, dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Maka redaksi Al-Quran itu fawaswasa lahuma. Lahuma itu keduanya. Ya kan? Salah ini bukan salah Hawa saja, tapi salah dua-duanya, Hawa dan Adam. Fawaswasa lahuma syaitanu, maka syaitan pun menggoda keduanya. Ya, keduanya siapa? Ya manusia kan cuma ada dua waktu itu. Gak ada lain kecuali Adam dan Hawa. Ya kan Bapak Ibu sekalian, ya sudah dua-duanya. Ya kan, jadi yang digoda oleh setan itu ya dua-duanya, dan dua-duanya termakan godaan setan. Alam anhakuma antilkuma syajarati wa qul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Itu kan Allah kan ketika murka kan berfirman, bukankah saya sudah ingatkan kamu berdua ya untuk ya hati-hati dari setan, dan bahwasanya setan ini untuk kamu berdua ini musuh yang nyata. Ya tapi setan kan licik, pinter. Tahu nggak? Tuhan itu diantara yang kita baca dari redaksi Al-Quran itu, diantara rayuan godaan setan, kamu enak kan berdua kan tinggal di surga, ya semuanya penuh dengan kenikmatan. Kenapa Tuhan itu melarang kamu untuk memakan buah itu? Karena Tuhan tidak menginginkan kamu ini akan tinggal selamanya dalam kenikmatan di surga. Udah makan saja. Kan gitu kan. Itu diantara yang kita baca dari redaksi Al-Quran, kisah Al-Quran kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya ya dua-duanya. Ya dua-duanya. Yang menggoda ya setan kalau kita baca dalam Al-Quran. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kok setan bisa menggoda Adam dan Hawa dalam surga? Ya memang surga zaman itu bukanlah seperti surga nanti zaman yang akan datang. Kok orang sudah ada di surga kok masih ada larangan? Ya memang surga zaman itu beda dengan surga yang akan datang. Kalau surga yang akan datang yang dijanjikan oleh Allah untuk kita nanti, insya Allah kita memasukinya itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi godaan-godaan, tidak ada larangan-larangan. Kita akan selamanya di situ, tidak akan keluar. Kita juga tidak akan itu ada perintah, jangan khusus buah ini jangan kamu. Nggak ada lagi seperti itu. Karena memang surga Adam itu beda dengan surga kita nanti. Ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi udah selesai urusan kita ini dengan setan di dunia ini aja Bapak Ibu sekalian. Setelah di dunia nggak ada lagi urusan ini dengan setan. Ya kan? Yang kedua tadi apa, Pak Haji? Oh, kesetan. Apa tadi? Orang yang sudah lancar berbuat dosa, ya karena memang sudah itu menjadi kebiasaan dia. Sudah menjadi mendarah daging dalam diri dia. Orang kan Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah biasa melakukan kemaksiatan,
itu kan dia tidak lagi melihat itu sebagai kemaksiatan. Udah kebiasaan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Ya. Saya pikir itu ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanika subhanaka Allahumma la nahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.